Oke, saya mulai ya. Oke, semuanya selamat pagi ya untuk kehadiran anak semua 12 MIPA 4, 12 MIPA 5 dan 12 MIPA 6. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab 2 ya, ke statistik. Jadi tolong disiapkan LKS-nya. Nah, saya awali begitu ya. Karena apa? Karena ini yang kita miliki semua gitu. Sebenarnya banyak sumber yang bisa kita cari, tapi karena ini yang dimiliki dan saya lihat tidak ada yang janggal gitu ya, kita akan pakai di LKS saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya akan tampilkan sekilas dulu yang namanya peta. Peta. Apa namanya? Kok saya lupa namanya mendadak. Bentar. Tiba-tiba saya lupa namanya. Nih. Nah, sekilas saja dulu. Nah, kita sebenarnya bicara dari bab 2 ini bukan bicara statistik secara umum ya. Kita bicara tentang pengolahan data. Jadi judul saya itu adalah data. Nah, data tersebut untuk materi SMA kelas 12 itu dibagi menjadi 3 ya. Poin yang pertama yang akan kita bahas itu adalah bagaimana cara menyajikan data. Ya, ini pertemuan kita pagi ini ya. Kita akan membahas penyajian data pada bagian ini. Tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini, itu ada temannya lagi, yaitu grafik berupa histogram atau diagram batang, poligon, dan OGIF. Nanti OGIF itu berupa kurva. Jadi penyajian dari data itu bisa berupa tabel dan berupa grafik. Nanti target kita pada pertemuan ini adalah berupa tabelnya dulu. Gitu ya. Terus kemudian, secara internasional, data itu dibedakan menjadi 2. Secara umum ya. Satu yang namanya pemusatan data, dan kedua namanya penyebaran data. Pemusatan berasal dari kata pusat, artinya data itu akan menuju nilai tertentu. Misalnya rata-rata suatu nilai itu adalah 78. Ya, misalnya rata-ratanya 78. Pasti medianya dekat-dekat dengan 78, mungkin 77, modusnya mungkin di 79, dan seterusnya. Dan itu pun akan memusat di suatu nilai. Itulah yang namanya nanti pemusatan data. Nilainya menuju pada satu titik. Terus berikutnya penyebaran data. Nah, ini mengukur tentang simpangan. Simpangan, ragam, variasi, itu kita ukur di penyebaran data. Jadi sebaran data itu seperti apa dan seperti apa gitu. Nah, jadi ini ya target kita pagi ini. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, gitu aja. Nah, itu ya untuk pertemuan pagi ini sederhana, kita belajar itu dulu. Nah, kita mulai dari tampilan yang ada di LKS dulu ya, biar kita, karena anak-anak semua sama punya ya, kita lihat dulu bareng-bareng. Ini LKS-nya sudah saya scan-kan begitu ya. Ya, iseng saja ini, tidak ada hal yang khusus. Karena ini yang kita punya, kita pakai ini sebagai media ajar. Kita pakai yang dekat gitu ya. Kalau saya pengalaman dulu, kalau belajar pakai meja yang jauh-jauh, terus kita belajar kan agak susah ya. Nah, ini statistik ya. Nah, di sini dijelaskan tentang perbedaan distribusi frekuensi tunggal dan masalah yang kita hadapi sekarang. Bisa lihat dulu ya, mungkin bisa diingat waktu SMP bahwa tabel itu sederhana. Ya, misalnya datanya seperti ini saja. Ada 2, 6, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini dibuat tabel biasa, namanya tabel distribusi frekuensi tunggal. Itu belum menjadi hal yang wajib gitu. Nah, sekarang bagaimana sih kita membuatnya kalau datanya itu banyak sekali? Nah, ini ya namanya berkelompok ya, kalau datanya banyak, bagaimana kita menyajikannya? Itu sekilas dulu permasalahan yang muncul. Kalau sebelumnya kita belajar basic-basic aja, datanya sederhana, cuma 10 orang, cuma 15 orang gitu. Makanya gunakan tabel biasa. Oh, nilai 1 ada 5 orang. Di data satu-satu. Tapi bagaimana kalau datanya itu sampai ratusan, rentangnya jauh-jauh, data tinggi badan deh satu kelas, kan 35 orang itu. Nah, itu pun kalau kamu data tinggi badan dari 150 sampai sekian kan barisnya banyak sekali, tidak efektif jadinya. Nah, makanya muncullah tabel distribusi frekuensi. Nah, mari kita lihat ya. Kita next dulu. Nah, ini sekilas ya, bagaimana kalau tabel itu diolah dengan baik, hasilnya akan berupa flowchart seperti ini.
Ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini saya ambilkan dari www.batan.go.id ya. Berapa persen yang pembangunan PLTN dan berapa yang tidak setuju dan seterusnya. Nah, untuk cara menyusunnya, kita ambil contoh real saja ya anak-anak. Kita praktek aja langsung ya. Saya sedikit teori pagi ini. Saya ambilkan soal itu di halaman 35 ya, itu soal nomor 5. Tadi biar PR-nya jadi sekalian gitu. Istilahnya ini flip learning ya, kita pembelajarannya terbalik. Nah, kita coba dulu dengan soal sambil kita berjalan memahami. Ini saya ambilkan soal halaman 35 nomor 5 gitu ya. Ini kita punya data seperti ini. Ini data, anggaplah data berat badan anak SD ini ya. Anak SD kan masih kurus-kurus ya. Masih segini data berat badannya. Nah, misalnya saya minta Komang atau siapa gitu. Tolong buatkan tabel data ini. Kan kamu harus mengurutkan 41 ada berapa orang. Itu kan ramai ya. Mari kita buat dengan cara pengelompokan data. Nah, penemu dari aturan data ini Bapak tokohnya itu namanya Pak Sturges ya. Ini ada namanya di sini. Saya kasih garis miring dulu. Saya tuh sangat menghargai para ilmuwan ya. Ini namanya Pak Sturges. Ini penemunya ya. Dia itu adalah seorang ekonom, seorang matematikawan dari Amerika pada abad 1950-an. Jadi baru-baru aja. Jadi ini ilmunya nggak jadul-jadul ya. Ilmu baru-baru ini. Penemunya ini. Ekonom ya. Ekonom menjadi penyumbang materi matematika. Nah, caranya begini. Komponen-komponen untuk mengerjakannya itu pertama kita harus memahami dulu rentang atau nilaian data. Gitu ya. Nah, pertama kita harus mencari dulu banyak datanya ada berapa. Mari kita lihat, ada berapa banyak data di sini. Kita coba ya. Berapa banyak data yang ada di sini. Silahkan dihitung semuanya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 4, jadi banyak data ada 40. Ya, ada 40 data. Ya. Terus setelah mencari banyak data, kita cari nilai terkecil. Jadi nilai terkecilnya berapa? Dilihat dari semuanya ini. Ya. Yang terkecil ada di nilai berapa? Sambil dicoba dulu, dilihat angkanya berapa. Gitu. 41 mungkin berapa? Berapa di Komang Dipa? Yang kamu udah lihat? 39. Ada 39. 35 ya? Iya, Pak. 35 ya. Jadi yang terkecil itu 35. Terus yang terbesar, kita cari dulu yang terbesar. Terbesar berapa ya? Nah, kita lihat dulu. Ini prosesnya untuk mencari ya. Hitung dulu yang terkecil berapa, yang terbesar berapa. Saya bareng-bareng dengan anak untuk mencari ini. 57, Pak. 57. Ya, tolong dibantu ya. Ah, ini biar ada gini. Oke. Jadi data terkecil sudah, data terbesar sudah. Ada lagi namanya jangkauan. Jadi jangkauan itu artinya yang terbesar dikurangi yang terkecil. 57 dikurangi 35 artinya 22. Betul ya? Jadi data ini memiliki rentang 22 nilai. Jadi kalau nanti kamu buat dengan tabel biasa, tabel distribusi biasa, itu 22 barisnya nanti. Banyak sekali. Nah, makanya kita buat distribusi frekuensi. Setelah menggunakan jangkauan, kita menggunakan aturan dari Bapak Sturges ini untuk menentukan yang namanya banyak kelas. Maksudnya gimana? Nah, kita hitung dulu ya, baru saya akan jelaskan ya. Nah, banyak kelas itu dirumuskan sebagai 1 tambah 3,3 log N. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kok rumusnya pakai 3,3, kenapa log N? Nah, ini dari historinya, situs Sturges ini, beliau ini, dari penyusunan berbagai macam data, karena dia bidangnya memang ekonomi, waktu itu ekonom, dia menghitung terus dari percobaan-percobaan itu, istilahnya dia learning by doing gitu ya, dia menemukan bahwa dengan mengkalikan dengan 33,3 log N, hasilnya akan mendapatkan perkiraan atau estimasi yang ideal. Itu dia. Jadi bukan jawaban yang eksak, jadi mendapatkan perkiraan yang hasilnya ideal. Itu dilakukan oleh Sturges. Saya baca historinya begitu. Jadi dia tuh istilahnya nebak-nebak, dari pengalaman saya, sekian tahun dia bekerja di New York itu, 3,3 ini adalah rumus saya. Itu penemunya memang Sturges gitu. Dan orang lain menerapkan itu sebagai pendekatan saja, sebagai acuan. Dan ternyata acuannya beliau ini menyajikan datanya bagus gitu. Itu asal mulanya. Ya, bukan dari berbagai macam orang, cuma Pak Sturges ini yang menemukan. Kita pakai ya. Jadi 1 tambah 3,3
log 40. Log 40 kan tidak ada, Pak. Kita gunakan kalkulator. Ini memang menggunakan kalkulator. Nah, silakan dibantu, Nak, ya. Log 40 kali 3,3 tambah 1 berapa? Hasilnya 6,29, Pak. Oke, terima kasih, ya. 6,29. Nah, jadi dari aturan Sturgas ini, banyak kelasnya itu 6,29. Nah, atau kita bulatkan 6. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita membuat tabel, artinya kan ada kolom nilai sama kolom frekuensi. Ya kan? Ada kolom nilai, ada kolom frekuensi. Banyak kelas, artinya kita membuat kelas itu, artinya buat baris ini ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Jadi kita membuatnya 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dari 22 yang tadi kalau kita buat data tunggal dengan menggunakan frekuensi berkelompok ini kita cukup buat 6 kelompok, itu maksudnya. Banyak kelas itu artinya kelompoknya ada 6. Oke. Nah, setelah mengetahui banyak kelas, kita akan mencari berapa sih isinya tiap kelas itu. Jadi ceritanya kalian ada siswa nih, mau ngelamar di sekolah. Ada sekian siswa, kita menemukan kelasnya ada 6. Tiap kelas kita isi berapa biar adil gitu sekarang. Nah, untuk mencarinya, istilahnya adalah panjang kelas. Ya, panjang kelas itu adalah dirumuskan sebagai jangkauan, ya, dibagi dengan banyaknya. Nah, jangkauannya itu kan 22 ya. 22 dibagi 6. 22 dibagi 6 berapa ya? 3,6. Terima kasih. Sangat terbantu ya, karena ini kalau ngesu nggak bisa buka kalkulator ya. Nah, 3,6 ini artinya gini, kamu bisa membuat kelasnya itu menjadi 3 atau 4 gitu. Bukan selalu dibulatkan ke atas. Pada prakteknya sebenarnya dari 3,6 ini kalau dibulatkan akan menjadi 4 tiap isi kelas atau bisa juga dikurangi 1. Kenapa? Karena awal mula dari Sturgas ini Bapak ini dia itu membuat nilai pendekatan kira-kira. Jadi bukan angka yang eksak harus dibulatkan ke atas, tidak. Prakteknya bisa menggunakan 4 atau 3. Nah, tapi karena 3,6 itu dekat dengan 4, dan karena ini adalah sebuah data, amannya diambil adalah angka 4. Jadi kelasnya 6, isinya tiap kelas itu adalah 4. Itu caranya. Nah, sekarang mari kita isi masing-masing kelas. Nah, untuk kelas pertama kita pilih yang terkecil dulu, 35 ya. Nah, 35 kita isi 4, pakai jarinya. 35, 36, 37, 38. Jadi isinya adalah 38. 35 sampai 38. Jangan dikurangkan. Kalau 38 kurang 35, 3. Tapi itu 4 isinya ya. 35, 36, 37, 38. Berikutnya. Setelah 38 kan 39 ya. Kita isi 4 lagi. 39, 40, 41, 42. Oke, itu kira-kira. Sekarang saya minta bantuannya untuk membantu mengisi ya. Coba Depayana Krishna, karena tadi paling pertama login. Berikutnya berapa, Nak? Berikutnya 43. 43, 44, ya 46. Ya. Nah, ini kelihatannya kenapa kok kayak tradisional sekali pakai tangan. Tapi ini yakin sekali 43, 44, 45, 46 pakai jarinya kalau ragu-ragu ya. Ya. Terus tadi yang login tadi cepat Ayu Tiara. Setelah berikutnya kita isi berapa? Dari 47 sampai berapa? Bisa? Oke, kayaknya gangguan ya. Oke ya. 47, di sini 50 artinya ya. Terus di sini 51, di sini 51, 52, 53. Di sini 54 sampai 57. Jadi sudah termuat ya. Jadi kata kuncinya gini, kamu lihat lagi, setelah kamu buat seperti ini dengan aturan punyanya Pak Sturgas, kamu lihat, oh minimumnya adalah 35, maksimum 57. Sudah termuat nggak? Kalau sudah termuat, artinya ini benar. Gitu. Kalau tidak termuat, nilainya perlu digeser atau ditambahkan kelasnya. Itu terserah kita. Jadi bukan baku begini 4 atau 3. Kita yang menentukan juga. Gitu. Nah ini kan karena kebetulan semuanya udah oke, isinya 35 dan 57, jadi selesai seperti ini. Tugas berikutnya adalah tinggal mengisi frekuensinya. Bareng-bareng ya.
Nah, untuk misi frekuensi kita lihat sekarang 35 sampai 38 ada berapa? Tolong dibantu ya, ada berapa ya? 35 ini 1, saya coret ya. 35 udah, ada lagi nggak? Nggak ada. 36 dicari. 36 nggak ketemu, 37 ada, 38 ada. Berapa tuh? Ada lagi nggak? Nah, 3 ya. Jadi saya dapat 3. Sambil dikoreksi anak ya, siapa tahu saya matanya menceli kelihatannya. Sekarang lihat 39 sampai 42. 39 sampai 42. Ini saya putihin aja biar nggak mengganggu. 39 sampai 42. Memang begini pekerjaannya. 39 nggak ketemu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya? Betul tidak? Sambil 4 dicek. itu ada Pak, di sebelahnya 45. Oh, Mas, ada lagi ya? Ada. Dari 1, 2, 3, Oh ya, ini 4. 10 ya? 42 ada lagi, Pak. Di mana lagi? 42 di sebelahnya 49, Pak. 4 kolom. Di atasnya 51, Pak. Ya, di atasnya 51. Nah, Oh itu, iya. Ada 11 ya artinya ya? Oke, terima kasih. 12, Pak. 12, Pak. Tak. Ya, 12. Oke, saya putihin ya, biar tidak mengganggu. Ini udah artinya. Nah, sekarang tolong di 43 sampai 46-nya berapa? Nah, itu ya. Nah, ini sambil kita mencoba. Jadi ini real ya. Benar-benar kita mencoba. Gimana sih caranya mencari sampai ketemu semua gitu. Ya, makanya saya sediakan banyak waktu. Teorinya sedikit, kita langsung praktek tadi. Berapa ini kalau yang 43 sampai 46? 43, ini ada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Betul ya, 16 ya. Koreksi kalau salah ya. Ini biar teliti. 47 sampai 50. 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 51 sampai 53 itu ada 2. 57 cuma ada 1. Ya, begini ya. Jadi ini tabel frekuensinya. Nah, gitu ya. Jadi untuk soal uji kompetensi 1, kita sudah menemukan tabel distribusi data berkelompoknya. Nah, dari data berkelompok ini kan kelihatan jelas ya. Oh, ternyata gitu ya. Ini sekilasnya sedikit. Paling banyak itu kan di interval ini 43 sampai 46. Ada 16 ya. Nanti rata-ratanya pasti di sini. Modusnya pasti di sini. Mediannya dan kuartil 2-nya juga di sini. Di antara 43 sampai 46. Jadi kalau ada pertanyaan besok, berapakah rata-rata? Pasti jawabannya di antara 43 sampai 46. Karena ini adalah data dengan frekuensi terbanyak. Itu yang bisa kita dapat secara langsung dengan menggunakan tabel distribusi ini. Gitu. Silakan, ada yang angkat tangan? Ya, silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Masalah panjang kelasnya itu kan kita dapatnya 4, Pak. Ya, betul. Dari awal kan kita ada 6 kelas nih Pak. Dari kelas pertama sampai 1, 2, 3, 4. Sampai kelas keempat itu kita panjang kelasnya kan udah 4. Ya. Terus yang kelima sama keenam nih kan 1, 5, 2, 3 Pak. Itu apa boleh di terakhirnya aja? Mohon maaf. Artinya saya ada yang keliru nih, Nak. Bentar. Terima kasih. Iya, Pak. Kayaknya salah jumlah nih. Ulang ya. Ya, Pak. Terima sampai kasih, jauh Pak. baru diingetin. 51 isinya 4 ya, Nak ya. 51, 52, 53, 54. Saya yang keliru. Harusnya di sini 54. Kok baru ini saya? Nah, ini 54 harusnya. Ya. Tadi kalau saya tegasin lagi, jadi panjang kelasnya itu datanya itu haruslah konsisten. Kalau kita memilih 4, artinya setiap kelas itu isinya adalah 4. Ya, nanti saya ulang lah kalau begitu.
Jadi ini 35 sampai 38, 39 sampai 42, 47 sampai 50, ini 51 sampai 54. Di sini artinya 55 sampai 58. Artinya meskipun ini lebih dari nilai maksimal 57, tapi karena dia sudah memuat nilai-nilainya ini, jadi ini boleh dipakai. Dan untuk penghitungannya mungkin saya koreksi lagi jadinya dari 47 sampai 50 begitu. Ya, jadi harus kita koreksi ini. Dari 47 sampai 50 artinya. Terima kasih ya. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Tadi kalau 4 dia memang 4. Jadi itu kesalahan murni, kesalahan saya tadi. Entah makanya saya minta kalau saya ada salah hitung segera diingatkan kok kejauhan gitu ya. Nah ya, jadi kelemahan saya tuh itu dah kadang-kadang ya. Nah, jadi kalau kita ulangi ya, biar ini benar datanya, biar nggak salah. 47 sampai 50 tolong dibantu ya, ada berapa itu? 47 sampai 50. 47 mana tuh? Ini ya, 47 sampai 50 ini ada 1. Tidak ada, 2, 3, ini enggak nih. 3, 4. Ada 5 ya. Jadi saya revisi ya. Jadi ada 5 ya. Jadi di sini ada 5. Maaf Pak, ada di lagi satu Pak. kolom dengan 49 itu ada 47 Pak. Oh iya benar. Ya terima kasih ya. Nah ini dah hati-hatinya saya nih. Beda ya kalau ngerjain di layar sambil nulis ini kok ada yang miss-miss aja ini. Nah ini 6 ya. Jadi tetap ya, beruntung sekali ya. Angkanya tetap. Nah 51 sampai 54. Tolong dilihat lagi. 51 nggak ada. Tidak ada. Oh ini ada. Ini ada 1 nih. 51 ada 2 ya. Betul ya. Nah, 55 sampai 58 tidak ada. Ada 1 kok saya yang bilang tidak ada. 57, Pak. Ya sudah, cuma 1 ya. Nah, jadi seperti ini tabelnya yang benar. Nah, tapi untung tetap ya tidak merubah penilaian bahwa nanti rata-ratanya di sini ya, di 43 sampai 46 ya. Oke, terima kasih. Jadi pelajaran statistik ini jujur ya dari pengalaman itu bukan sekarang bukan matematiknya rumus ini hafal enggak ya. Ketelitian nomor 1 sekarang di sini. Ketelitian ya, kehati-hatian itu yang nomor 1 ya. Nah, sering yang jatuh saya dulu kalau boleh jujur statistik karena saya agak cerobohan orangnya gitu. Kayak tadi dah kejadiannya. Sudah benar 33 kok salah jumlah gitu kayak itu kejadiannya. Jadi bagi anak-anak yang kurang teliti seperti saya harus double check ya. Nah, makanya tadi saya minta bantuannya sebetulnya saya ada yang salah. Karena di sini yang sering membuat tanda kutip anak tuh jatuh ketika ketelitiannya kurang. Nah, gitu. Oke, itu ya. Itu tadi sekilas tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi syaratnya kita harus mencari data terkecil, data terbesar, jangkauan, banyak kelas dan panjang kelas. Jadi goalnya adalah banyaknya berapa kelasnya, panjang tiap kelas itu berapa. Jadi istilahnya adalah banyak dan panjang kelas. Nah, untuk teorinya, ini saya pinjamkan dulu dari YouTube seseorang ya. Ini dari MATLAB ya. Nah, MATLAB itu channel yang bagus ya nak ya. Siapa tahu kalian tertarik lihat channel ini. Kok tampilannya ini? Tes. Nah, begini ya. Yang seperti yang tadi. Ini kalau contoh lainnya, kita memiliki nilai 80 orang anak. Nah, sama caranya kita harus mencari nilai terkecil berapa, nilai terbesar berapa, dan perlu benar-benar teliti untuk mengurutkannya. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menggunakan teknologi kayak Excel ya. Di Excel itu ada fitur yang namanya mengurutkan. Jadi otomatis diurutkan dari kecil ke terbesar. Nanti baru dicari rentang-rentangnya. Begini misalnya. Seterusnya. Itu sekilas dari MATLAB-nya. Sebab itu kalian ingin tertarik mendalami itu. Itu ya, itu tadi sekilas tentang tabel distribusi frekuensi. Dan saya rasa penghitungannya tidak banyak. Di sini nggak ada rumus banyak-banyak. Cuma itu. Cuma bagaimana kita teliti untuk mencarinya. Oke. Ntar saya tampilkan PDF lagi. Kan? Apa itu? Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini
Kalau kalian lihat di LKS-nya ya, di sini ada data tunggal, permukaan dadu, ini penggunaan turus, ini kita tidak terlalu pentingkan ya, karena cuma mempermudah untuk mencari nilainya. Ini penggunaan yang tadi. Nah, cuma tambahannya sekarang ada yang namanya istilah titik tengah. Mungkin kita bawa ke sini sedikit ya. Nah, di sini dari interval-interval tersebut, ada satu yang berguna sekali, yaitu namanya titik tengah dan tepi bawah, tepi atas namanya. Misalnya dari sini. Nah, dari 141 sampai 45, untuk mendapatkan titik tengah 143, ada berbagai macam cara. Tapi yang saya sarankan mungkin kita buat saja semuanya dulu. 141, 142, 143, 144, 145. Ini kan isinya dari nilai interval ini. Atau nilai dari kelas ini. Kebetulan ada ganjil. Jadi kalau datanya itu ganjil, posisinya adalah posisi ketiga yang ini. Dan pas 143. Nah 146 juga begitu. Ada berapa dia? Kan sama ya, ada 5. Kita cari yang nomor 3. 146, 147, 148. Dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, titik tengah ini berguna nanti untuk penghitungan mencari rata-rata. Itu gunanya nanti. Gitu ya. Jadi ini materinya enaknya sebenarnya sambil di papan yang besar sambil dijelaskan. Kalau teorinya detail sekali, agak membosankan. Nah, ini di halaman 30 yang saya bilang tadi, ini namanya aturan Sturges ya. Ini penemunya Sturges ya. Itu nama orang ya. Ya, seperti itu. Terus lanjut lagi. Nah, ini ada yang tadi ya, jangkauannya maksimum minimum, banyak kelasnya ini, panjang kelasnya ini. Nah, seperti itu. Ini bisa kita lewati saja. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, yaitu tentang histogram dan poligon frekuensi. Jadi data yang sudah kita buat dalam tabel itu harus kita sajikan agar orang awam atau siapapun yang melihatnya itu bisa mudah memahaminya. Nah, dalam penyajiannya itu ada 2. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sebelah sini. Ini yang namanya kotak-kotak itu namanya adalah histogram atau kita kenal secara umum adalah diagram batang, gitu ya. Kita kenal sebagai diagram batang atau seperti itu. Sedangkan garis ini namanya adalah poligon. Ini poligon atau diagram garis. Jadi enaknya diagram garis. Gitu ya. Diagram garis. Nah, sekarang mari kita melakukan hal yang terbalik ya. Nah, sekarang kita punya tabel frekuensi seperti ini. Bagaimana kalau kita rubah tabel frekuensi ini ke dalam tabel? Bagaimana caranya? Kan gitu. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas ya. Ada nilai, ada frekuensi, itu isinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lengkap ya, ada 6 ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama ini, angkanya kan koma. 53,5, 60,5. Itu nilainya bukan itu jadinya. Caranya begini. Nilai-nilai pada ini artinya adalah sebuah nilai tepi bawah yang merupakan pengurangan 0,5 dari nilai sesungguhnya. Jadi untuk mendapatkan kelasnya, ini kita tambahi dengan 0,5. Yaitu dia akan menjadi 54. Sedangkan yang ini adalah pengurangan dari yang berikutnya. Artinya di sini itu adalah 61. Di sini berapa? 68. Di sini berapa? 75. Di sini berapa? 82. Kurang kolomnya ya? Bentar, 61. Oh, 61, 1, 2, 3, 4. Bentar, ada yang keliru saya. Bentar. Kok tiba-tiba saya nge-lag ya? Nah, benar. Saya yang lag. Benar. 82, terus di sini 89. Nah, gitu. Oke. Gitu ya. Nah, 54 ini kan 60,5 batas atas dan tepi bawah ya. Jadi di sini adalah sampai 60. Nah, di sini sampai 67, kurang dari satu ini ya. 74, 81, 88. Nah, 89 ini sampai 94. Nah, yang mana kalau kita hitung tiap kelas itu ya
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ada 7 dia. Tiap kelas itu isinya 7. Gitu. Jadi kalau saya buatnya 54 sampai 60 di awal, mungkin ada yang belum paham, kenapa di sini kok ditambah, di sini dikurangi, nanti bisa juga. Nah, maksud saya seperti ini. Ada juga yang mempelajari seperti ini. Oh, kalau ini 53 ditambahkan 0,5. Kalau di sini dikurangi. Ya. Jadi nanti akan memunculkan kerancuan seperti itu. Jadi kalau saya bilang semuanya itu bisa ditambahkan 0,5, kita tuliskan di bagian kirinya. Jadinya begitu. Jadi 54, 61, 68, 75, 82, sampai 89. Sedangkan ini adalah bagian akhirnya. Berikutnya frekuensinya tinggal disesuaikan. Yang ini adalah 4, ini adalah 9. Pak, izin Pak. Ya, ada yang keliru? Itu yang kelas terakhir itu 89, izin koreksi 5. 89, 90, 91, 92, 93, 94, oh ya 95. Nah, kok tiba jadi 94 ya? mohon maaf ya. Ini saya kadang-kadang di sinilah saya harus hati-hati sekali nih. Nah, mohon maaf ya. Nah, terima kasih sudah diingatkan. Oke ya. Jadi ngeceknya kalau seperti tadi ya, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Jadi isinya 7. Ya, betul ya? Oke, terima kasih. 15, ini 12, ini 5, dan ini adalah 3. Oke, jadi inilah tabel distribusi frekuensinya. Dan rata-ratanya itu pasti ada di sini. Di frekuensi terbanyak. Ya, rata-rata, modus, median, kuartil kedua, desil kelima, dan persentil ke-50 ada di sini semua. Itu ya. Itu sekilas saja dulu. Nah, kenapa saya tidak menjelaskan apa itu min median lebih awal? Karena saya sudah melihat bahwa ini materi ini sudah pernah diajarkan di SMP ya. Cuma ini modelnya bagaimana kalau dia berupa interval saja. Itu. Jadi goal saya hari ini seperti itu. Dan juga karena ini melihatnya ketelitian, tolong dibantu-bantu kalau saya kurang teliti kayak tadi itu. Saya akui ya, saya memang agak-agak kurang teliti nih ya. Nah, itu aja kelemahan saya, bingung saya dari dulu itu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi tepi bawahnya. Jadi kalau tepi bawah itu dikurangi 0,5, tepi atas dikurangi 0,5, ditambah 0,5. Nah, di sini ini kata kunci yang tadi ya. Ini 35 jadi 34,5, 40-nya jadi ya, ini 35 jadi 34,5, 40-nya jadi 39,5 dan seterusnya. Gitu. Nah, itu sekilas tadi yang tentang histogram atau tentang gambar yang tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi rumusnya memang itu saja satu, boleh dibilang tanpa rumus ya. Bahkan secara aplikasi kalian bisa membuatnya tanpa menentukan panjang kelas sebenarnya. Ya, tapi itu jauh dan cenderung error juga. Itu ya, itu sedikit ya sekilas ya. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi ini warning ya, pelajaran ini kalau nggak teliti kayak saya tadi akan salah, serius. Nah, ini kok kurang, ini kurang, benar pasti akan kalian itu, ini kok salah saya. Padahal saya sudah yakin dengan rumus, dengan teorinya kok salah. Ketidaktelitian lah penyebabnya. Itu adalah musuhnya untuk pada pelajaran yang ini. Oke, mungkin saya lihat lagi ya. Tolong dibantu lagi, apalagi saya kalau ada yang keliru. Nah, di sini ya, penyajiannya ya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi penyajiannya itu ada berbagai macam cara. Nah, cara yang umum digunakan adalah cara yang saya kasih nomor 1 ini dan nomor 2 ini. Ini cara yang paling umum digunakan. Di tes-tes, di soal-soal, caranya nomor 1 atau nomor 2 ini. Nah, kalau yang nomor 1, dia membuatnya dalam bentuk interval. Ya, apa intervalnya dibuat? Tetapi dengan membuat seperti ini, minusnya adalah data yang disajikan menjadi kurang menarik dan menghabiskan banyak untuk penulisannya, seperti ini. Nah, sehingga dikembangkanlah cara baru dengan menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Kalau datanya 35, dicukup dituliskan 34,5. Artinya kurang 0,5. Di sini juga 40 kurang 0,5 jadinya 39,5. 45 jadi 44,5. 50 jadi 49,5. 55 jadi 54,5. 60 jadi 59,5. Nah, gitu ya. Sedangkan yang di paling akhir ini, karena dia terletak paling ujung, menggunakan yang tepi atasnya. Gitu. Jadi isinya tetap isinya 6. Kenapa gunakan tepi atas? Tepi atas ini kan sebenarnya adalah tepi bawah. Nah, maksud saya gini,
kenapa kok di sini pakai tepi atas, Pak? Kok tidak konsisten dengan yang tadi pakai tepi bawah semua? Sebenarnya 64,5 itu terletak di tepi bawah di sini dia. Tepi bawah dari kalau ada histogram berikutnya. Gitu. Sebenarnya ini adalah tepi bawah untuk histogram berikutnya. Jadi di sini asumsikan kalau ada histogram lagi, dia akan 64,5 sampai apa gitu. Jadi tetap konsisten ya menggunakan tepi bawah dari interval-interval ini aja. Gitu. Itu kira-kira. Ya. Jadi itu pertemuan saya ingin mengenalkan karena ada yang namanya penyajian dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi ada interval-intervalnya dan saya tidak akan beranjak lebih jauh dari itu. Yang saya pengen latih bagaimana sih kita bisa membuatnya dari data mentah. Itu saja tugasnya sebenarnya Pak gini. Nah, sisanya kalau dari UK2 ke UK ke belakang itu kan karena kalian dianggap sudah bisa, rata-rata kan diberikan tampilan jadinya ya. Oh, ini tabelnya, oh ini histogramnya, cari min, cari modulnya segala macam. Itu sepertinya. Nah, makanya untuk pertemuan kali ini mari kita belajar membuat tabelnya. Dan saya sudah sediakan satu soal ya. Saya pengen kita coba buat. Jadi jawabannya kirim via chat aja, di Zoom ini, foto aja. Bisa ya ngirim foto di chat Zoom ya, ada caranya. Kalau di HP kan tinggal lampirkan foto ya. Kita coba buat tabelnya satu aja selama 20 menit ini. Masing-masing mencoba ya. Nah ini soalnya saya buka dulu. Saya cari yang mudah aja, jangan yang banyak-banyak angkanya. Kita coba aja satu ya bersama, kita pakai soal yang ada di LKS, sekalian menjadi tugasnya. Oke, silakan cari halaman 34, ya. Saya share screen aja ya. Di LKS-nya, kita akan coba kerjakan yang nomor 4 ini. Nah, karena nomor 4 ini diberikan interval 35 sampai 39 dan segala macam, coba cari dulu dengan aturan Sturges. Benar nggak intervalnya seperti ini? Biar untuk memastikan. Ya, dan silakan dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Yang dikirim cuma itu saja, chat-chatnya. Nah, itu. Sambil dicoba. Nah, ini sebenarnya kalau di kelas nih enak sekali nih. Kalau buat tabel distribusi itu interaksinya banyak. Ini karena online kan saya mengandalkan keinginan anak dari rumah gitu ya. Semoga banyak ya. Kirimkan via chat, nanti saya data nama-nama yang sudah mencoba mengerjakan dalam sesi ini gitu. Ya. Nah, jadi interval ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu. Coba kita lihat data terkecilnya apa bareng-bareng gitu. Ya. Ini bukan kompetisi ya. Ini bukan kompetisi, ini kita kolaborasi ya. Pak juga belum ngecek nih yang terkecil apa ini. 36. Bukan 35, lebih kecil lagi. Nah, ini nggak kecil ya. 36 tidak ada. Yang terkecil apa nih? 35 ya. Nih. Jadi yang terkecil adalah 35. Yang terbesar, yang terbesar berapa ini? Tolong hati-hati ya, jangan buru-buru ngirim chat ke saya. Takutnya nanti tabel distribusi frekuensi anak ada yang angka yang kelewatan. Jadi yang diuji di sini adalah ketelitian banget ya, bukan speed ya. Yang terkecil 35, yang terbesar berapa? Kalian yang tahu, saya tahu ya, berapa yang terbesar? 64. Kan ya? 64 kayaknya. Mana 64 itu? 63, Pak. 63, Pak. Di atas. 63 nih. Ya, jadi di sini 63. Jadi data terkecilnya kalian cari dulu 35, terbesarnya 63, lalu jangkauannya ya tetap kita hitung ya. Nah, itu artinya 63 kurang 35. Jadi itu berapa itu? 30 28 ya. Itu 28. Ya, betul 28 ya. 63 dikali 5. Lah, bukan. Kok saya ngebug ini? Hari ini banyak sekali saya melakukan kesalahan-kesalahan sepele ya. 63 kurang 35 kok 38. Berapa itu? Permisi Pak, saya udah 28. di WA. Oh, udah di WA nih. 28 ya, betul dah. 28 ya. Terus setelah kita mendapatkan nilai terkecil, nilai terbesar, jangkauan gitu kan. Ya. Boleh dikirimkan nanti saya data dalam interval ini. Coba dicoba-coba.
Pertemuan kita ini aja dulu, basicnya biar kuat, nanti ke belakangnya itu tinggal bahas-bahas soal. Ini semuanya sederhana sekali. Tapi nanti frekuensinya banyak ya. Terus kita mencari banyak kelas ya. Banyak kelas. Nah ini itu dengan menggunakan aturan Sturges ya. 3,3 log berapa nih? 4 kali 2, 4, 6, 8, 10, sama 40 ya. Jadi ada 6 juga ya. Banyak kelasnya ada 6. Terus panjang kelas. Yang kelasnya adalah jangkauannya berapa tadi? 28 bagi 6. 28 bagi 6 itu 4,8 sekian ya. Itu mendekati 5. Jadi kelasnya ada 6, setiap kelas itu isinya 5. Ya, 5 ya. Nah, itu yang idealnya menurut aturan Sturges. Dan mari kita cek dengan yang diberikan dari LKS-nya ini. Kalau kita cek ya, 35, warna merah ya, 35 sampai 39, itu kan isinya 35, 36, 37, 38, 39. Benar isinya 5 ya. Jadi benar sekali ini kebetulan. 40 sampai 44 juga benar. Terus 45 sampai 49 juga benar. Terus 50 sampai 54 juga benar. 55 sampai 59 juga benar. 60 sampai 64 juga benar. Jadi benar sekali ya yang dibuat sama soalnya yang ada di LKS ini. Kelasnya ada 6 dan panjangnya itu adalah 5. Mengikuti dari aturan Sturges. Mohon izin Pak, maaf saya tidak bisa kirim di chat Zoom, jadi saya kirim via WA Pak. Oh tidak bisa via chat ya? Ya Pak, prosesnya lama, saya harus mindahin ke laptop dulu. Oh gitu. Ya udah di chat aja ya, saya data ya sampai jam 10.15 ini. Nah, buat tabelnya aja. Kita tambah deh 10.20 deh. Biar lebih teliti, biar tidak ada, karena tidak teliti, tidak ketemu nanti angkanya. Nah, tugasnya tinggal mengecek nih 35, 39 ada berapa. Nah, yang benar dan teliti tambah 1 ya. Hitung-hitung nabung bisa dapat 79 kan 80 jadinya kan begitu. Ya, ini hari ketelitian. Saya kurang teliti bagian sana. Nanti saya cek lagi dengan detail. Nah, untuk nomor 4 ini. Jadi ini reward saya bagi anak-anak yang mengikuti meeting Zoom. Jadi kalau dia bisa mengerjakan dengan detail, teliti, dalam jangka waktu sampai jam 10.20, 6 menit lagi, saya akan tambahkan poinnya. Gitu. Karena kalian sudah berpartisipasi gitu ya. Sudah ikut mencoba bersusah-susah payah mengerjakan nomor 4 ini. Gitu kan? Ini kan tidak mudah ya. Nah, ini saya sambil kalian beri kesempatan, silahkan dikirimkan via WA ke Tiang. Nanti saya data dah. Oh ini gitu. Karena di Zoom nggak bisa ya kayaknya. Sebenarnya di Zoom bisa kalau kalian pakai komputer ya, tinggal untuk memindahin dari HP ke komputer itu ada yang namanya aplikasi Dropbox. Nah, Pak menggunakan itu. Jadi tinggal digeser, dia otomatis akan sinkron dengan HP. Tidak perlu upload kayak Google Drive, nggak perlu gitu. Namanya Dropbox. Saya pengguna itu. Nanti saya tunjukkan sekilas deh di akhir. Dan juga untuk scan-scan ya, itu kalian bisa gunakan namanya Clear Scanner. Itu lebih bagus daripada Cam Scanner. Hasilnya lebih bening. Kalau kamu motonya miring, bisa dilurusin gitu. Biar Pak mereksanya gampang. Kemarin kan berat juga waktu Pak mereksa itu. Dan sambil menunggu kalian ngumpulin ini Pak, tampilkan semua wajahnya ya. Biar ini terekam semua gitu. Ini siapa-siapa aja yang ikut hari ini gitu. Nah, banyak yang tidak menyalakan video ya, tapi Pak berharap kalian mengikuti saja. Ya. Gitu ya. Statistik ini adalah kalau nanti ikut dari akuntansi ya kan, hitung-hitungan apa yang dasar, ini adalah salah satu mata kuliah wajib. Bahkan kamu jadi guru olahraga pun statistik itu wajib, karena kan buat nyusun skripsi kan butuh data statistik ya terutama tentang sebaran data. Apakah datanya homogen, apakah datanya heterogen, apakah datanya ada cekungan, apakah distribusinya normal. Itu statistik yang memegang peranan. Jadi mau kalian kuliah apapun nanti kalau memang melihat kuliah, statistik ini adalah mata kuliah wajib. Oke ya, ini sudah makasih hidupin kameranya biar rekamannya bagus ini ya. Nah, bentar. Duinda kayaknya capek sekali tuh, dasinya sampai ketarik begitu. Oke ya. Nah, gitu ya.
Saya cek dulu WA-nya, sudah berapa yang masuk. Jadi ini kita collab ya, real time ya. Dikirim-kirim aja, nanti saya cek. Ya silakan, masih ada waktu lagi 3 menit. Tugasnya cuma membuat tabel itu dan isikan nilai-nilai pada setiap interval. Nah, bagi yang tidak menyalakan kamera, Pak harap kalian mendengar pertanyaan dari Tiang, biar bisa kalian kirimkan ke saya. Gitu. Nih. Ya, kan kayak di kelas nih ceritanya 5 menit mencoba sendiri. Dan saya kan tidak bisa mengamati ini sudah selesai apa belum ya. Saya cuma mengamati dari chat saja. Oke, kirimkan saja ke sini. Agnes sudah selesai, Agnes? Sudah? Belum ya? Belum ya? Harus pelan-pelan lagi. Lagi 3 menit nih. Oke, Pak. Nih, coba aja. Jadi foto jepret kirim gitu aja. Nggak usah diedit-edit ya, nggak usah scan-scan. Biar saya data aja siapa yang dalam waktu 15 menit menyelesaikan itu. Gitu. Nah, teliti juga. Kita coba ya. Yang ini ya. Wajib ya ada LKS-nya ya. Ya, meskipun ini tampilannya kertasnya tidak jernih gitu ya. Tapi ini terjangkau harganya, buat latihan juga bisa. Dan kalau kalian memang niat lebih sendiri, jawab ini sendiri semua betul gitu. Jadi kayak apapun tesnya, siapapun gurunya, pasti akan bisa semua. Gitu. Ini ya, ini sudah ada masuk 10 orang ya. Jadi mungkin 10 orangnya saya, gitu ya. Udah lebih nih, dari 15 ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nanti saya cek setelah meeting Zoom ini selesai. Lagi 2 menit ya. Nah, oke. Ada yang cuma 5 menit ngerjain cepat ya. Oke, lagi 2 menit ya. Moga-moga ini benar semua ya. Oke. Gitu. Nah, untuk sebagai pengeceknya, gini caranya. Ketika kalian sudah membuat frekuensinya semua, ini kan ada 40, ditotalin semua. Benar nggak 40 totalnya? Gitu aja. Ya. Di jam saya sudah jam 10.20 ya, di jam tangan saya ya. Jadi, sudah ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, terima kasih atas gininya. Kalau memang masih ada, kirim-kirim aja. Ini saya cek juga sebetulnya benar ya. Oke, jadi itu tadi ya, bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi. Saya tadi tidak banyak teorinya, kita coba langsung praktek. Karena memang istilahnya tidak banyak ya, cuma mencari menggunakan aturan Sturges saja, dan kita bisa membuatnya. Oke. Sekarang kita lihat lagi LKS-nya. Ini ada LKS-nya, anak ya. Bentar, ini kok Venopio-nya tidak bisa rubah-rubah ini. Begini harusnya ya. Pak lagi eksperimen ini dengan Zoom ya biar lebih. Nah, oke ya. Nah, sekarang ada yang namanya histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk menyajikannya seperti yang tadi itu sudah kita bahas sekilas ya. Jadi kalau histogram itu kesalahan yang sering terjadi pada siswa atau pada siapapun yang mengerjakan histogram adalah membuat frekuensinya itu suka-suka. Itu kesalahan. Maksudnya suka-suka itu begini. Nah, ini kita lihat contoh yang ini. Contoh ini saya boleh koreksi, ini LKS-nya kurang tepat ya kalau boleh saya bilang ya. Ini kurang tepat nih. Kurang tepat. Atau kalau bahasa lebih bagusnya, jangan ditiru. Nah, maksud saya jangan ditiru kenapa? Ini kan kalau dia tahu frekuensinya 2, dia langsung buat angka 2. Dia buat angka 4, angka 5, 8, 9, 12. Ini kalau dalam penyajian data, hal ini baiknya dihindari. Kenapa? Karena dia itu tidak konsisten. Ya, kalau mau buat interval, misalnya di sini 2. Jarak di sini 2 juga. Di sini 6 harusnya. Jadi harus buatnya harus konsisten ya. 0, 2, 4, 6, gitu. 8. Nah, nilai-nilainya baru yang menyesuaikan. Kalau 2, cari 2. Kalau dia 3, nah dicari tengah-tengahnya ini. Nah, gitu dan seterusnya. Baru dikasih angka 3 gitu. Tapi perlu dibuat data yang konsisten. Karena apa? Karena dalam penyajian itu biar tinggi dari histogram ini sesuai dengan kenyataannya. Jadi misalnya koma atau made gitu. 48 berapa nilainya? 7. Langsung kamu buat 7 di sampingnya.
jangan hindari ya. Ini kurang tepat di LKS-nya. Ini yang saya kritik sebenarnya nih. Nah, penyajian yang seperti itu kurang baik, gitu ya. Nah, kayak ini juga nih 2, 3, 5 ini rancu sekali angkanya, tidak menimbulkan keteraturan. Nah, kayak ini juga. Nah, tapi mungkin dia buatnya di komputer ya, jadi tingginya ini benar dia. Oh, kalau 8 sekian, 12 sekian. Dan saya minta itu skalanya ada gitu. Jadi penyajiannya bagus, segala macam bagus gitu. Itu tentang tabel dan histogramnya. Kalau histogram kan membuatnya harus teliti juga gitu. Dan juga hal sekilas ya, ini mungkin kalian jarang lihat ya. Ini kenapa kok ada simbol petir di sini nih. Nah, itu maksudnya adalah untuk menyingkat ya. Nah, misalnya dari 0, biasanya kan harusnya 10, 20 ini langsung ke 71. Nah, itu boleh. Dan ini kenapa angkanya koma-koma, ini konsisten ya. 71 ke 74, jaraknya konsisten. Ini konsisten, ini juga konsisten. Ini benar ini, tidak salah. Yang ini yang tidak konsisten ini. Nah, itu ya. Tapi untuk kali ini kita bisa maklumi saja. Itu ya mungkin ya untuk pertemuan pertama ya. Jadi tentang distribusi frekuensi tabelnya saja dan sekilas melihat histogram. Dan itu yang saya kritik dari pengalaman kemarin karena ketika disuruh membuat histogram karena panduannya itu jadi data ke kirinya ngacau. Itu saya sudah cek ke sumber lain ya. Dari LKS yang Intan Pariwara itu lebih baik penampilannya, dari buku Erlangga juga seperti itu agar menimbulkan kesan konsisten agar tinggi dari histogram itu stabil juga. Jadi kalau ngasal itu kan tidak bagus. Ya, gitu mungkin ya pertemuan kali ini ya. Saya tidak terlalu banyak untuk di awal karena kalau di awal saya terlalu gini juga kurang baik ya. Ada masukan mungkin pertanyaan? Oke. Tidak tahu ya nanya apa ya, karena belum hitung-hitungan juga ya. Gitu. Nah, itu ya pertemuan pertama. Dan untuk tugasnya, karena matematika itu selalu ada tugas, itu sama ya. Itu di UK 1 aja. Di UK 1, itu 1 sampai 5. 4 sama 5 kan sudah dijawab tadi. Tadi tinggal 1, 2, dan 3 aja. Digabung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 soal. 1 minggu ya. Kalau bisa selesai sore dikumpul. Kalau nggak bisa malam dikumpul. Selama 1 minggu jeda waktunya. Yang nggak ngumpul-ngumpul, saya nggak akan tanya-tanya lagi, tapi saya coret-coretnya kayak kemarin itu. Ya. Nah, tapi yang ada di Zoom ini saya harap bisa. Ya. Karena 4 dan 5 kita sudah kerjakan bersama-sama, tinggal kalian mencoba 1, 2, dan 3. Itu aja. Saya rasa cukup ya. Jika ada pertanyaan, boleh. Dan terima kasih ini atas partisipasinya dalam meeting Zoom ini mengirimkan ke Tiang. Nanti saya akan cek satu-satu ya. Lumayan banyak yang masuk nih. Oke. Demikian kira-kira pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya 12 MIPA 4, 12 MIPA 5, 12 MIPA 6 ya. Jika ada waktu atau waktu berkenan bisa belajar lagi dengan melihat-lihat apa yang ada di LKS gitu ya. Mungkin saya minta satu orang saya mau tanya wawancara dulu. Amrita Oktaviani, bisa bergabung dengan saya. Oke, Puspita Damayanti. Oke, Natalia Kurnia Tirta. Oke, Nikade Yulista Sari. Oke, Natalia menanggapi, silakan Mbak. Saya ingin tanya satu hal. Oke. Jadi berapa nama yang saya sebut ini saya ambil secara random aja dari nama-nama yang tidak menyalakan video. Kamu mau ikuti dari awal, nak? Iya, Pak. Oke, saya akan tanya satu pertanyaan. Kalau bisa jawab, artinya bisa ya. Pertanyaan saya, apa rumus dari aturan Sturges? Silakan dijawab. 1 tambah 3,3 log N. Oh, 33,3. Coba dikoreksi sedikit lagi. Coba yang benar. 1 tambah 3,3 log N. Oke, benar. Mungkin saya salah dengar tadi. Oke, terima kasih Natalia. Satu lagi, Clara Devina. Bisa menjawab? Oke, mungkin sekian ya. Itu quick test aja ya. Jadi saya agak curiga kalau ditanya nggak bisa jawab kan tidak apa-apa. Yang penting bisa hadir. Kalau memang tidak bisa menampilkan wajah, ketika ditanya bisa menanggapi itu saja. Ya. Sekian. Saya stop recordnya ya.